يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Masjid Al-Istiqomah Taman Yasmin Bogor yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita di malam hari ini, di malam Ahad, di malam ke-20 bulan Jumadats Tsaniyah tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan 21 Desember 2024 Miladiyah. Alhamdulillah kita dapat hadir di masjid ini untuk bersama-sama saling mengingatkan di antara kita dalam kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Juga bersama-sama mempelajari ilmu yang bermanfaat insyaallah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kajian tematik sekarang ini adalah adab safar menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Safar artinya bepergian, yang para ahli ilmu menjelaskan batasan safar tersebut. Sebagian ahli ilmu ada yang membatasi dengan faktor jarak, ada yang membatasi dengan faktor waktu, dan ada pula yang melihat kepada uruf atau kebiasaan yang ada pada suatu masyarakat. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita membahas tentang adab safar menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita, tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang adab. Dan Islam juga sudah mengatur tentang bagaimana safar tersebut, yang tentu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, di hari-hari ini umumnya para santri atau para siswa itu sedang libur sekolah, dan sebagian yang libur
kadang memanfaatkan waktu dengan cara bepergian, dengan cara safar. Maka mudah-mudahan dengan diingatkan tentang adab safar ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat mengamalkan adab-adabnya sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi ini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi, dengan syarah atau penjelasannya dari kitab Bahjatul Nadhirin dari Syekh Salim bin Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kemudian juga yang kedua saya ambil dari buku Ritual Sunnah Setahun, panduan amalan pribadi muslim 24 jam, yang disusun oleh Ustaz Yazid bin Abdul Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan pertama tentang adab safar. Yang pertama, disunnahkannya berangkat safar pada hari Kamis dan di awal waktu siang hari atau di waktu pagi hari. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah tentang 3 orang sahabat Nabi yang awalnya menyelisihi Nabi karena tidak ikut perang Tabuk. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yawm al-Khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-Khamis, muttafaqun alaih. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat keluar dalam perang Tabuk itu pada hari Kamis. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka untuk berangkat keluar safar pada hari Kamis. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian awal hari, yaitu di pagi hari. Ini sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung doa. Dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi harinya. Ya. Jadi waktu pagi hari, waktu yang didoakan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya agar mendapatkan keberkahan. Keberkahan artinya adalah tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan-kebaikan. Itu arti dari keberkahan atau al-barakah, subutul khair wa ziyadatuhu, tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan-kebaikan. Dan di sini ya, seorang periwayat hadis mengamalkan isi kandungan doa Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat berdagang di pagi hari, ya, mengharapkan doa keberkahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka betul dia mendapatkan keberkahan. Di antaranya, ya, usaha atau dagang dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Tentu dalam hal ini yang penting pertama adalah keberkahan terlebih dahulu, karena itu yang lebih diutamakan. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, disunnahkannya berangkat safar itu lebih dari 2 orang, 3 orang atau lebih. Dan dimakruhkannya berangkat safar sendirian. Tentang dimakruhkannya, bahkan ada sebagian yang mengatakan diharamkannya berangkat safar sendirian. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Law anna an-nasa ya'lamuna min al-wahdati ma a'lam ma sara rakibun min lailin wahdah." Rawahu Al-Bukhari. Seandainya orang-orang mengetahui tentang bepergian sendirian sebagaimana yang aku tahu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak akan berangkat naik kendaraan safar di waktu malam hari sendirian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bagaimana kalau 2 orang? Ini kan makruhnya kalau 1 orang. Kalau 2 orang bagaimana? 2 orang pun sama dimakruhkan. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rakibu syaitan, war-rakiban syaitanan, wath-thalathatu rakbun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 orang pengendara safar, musafir, itu adalah syaitan. 2 orang pengendara yang safar, itu juga 2 syaitan. 3 orang yang berangkat safar, itu adalah orang yang bepergian. Dan kemudian ketika sekelompok orang ini berangkat, 3 orang atau lebih, maka di sini ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjuk salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin safar. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, beliau berdua mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahaduhum." Apabila 3 orang keluar berangkat safar, maka hendaklah salah seorang di antara mereka memimpinnya, memerintahkan mereka. 3 orang, 1 orang menjadi apa? Pemimpin safar. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Yang ketiga adalah dianjurkannya saling menolong sesama musafir, saling membantu di antara sesama musafir. Ada beberapa hadis tentang hal ini, di antaranya yang sudah terkenal sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba muslim mukmin selama hamba muslim mukmin tadi itu senantiasa menolong saudaranya sama muslim. Dan juga dalam hadis yang lain yang masyhur, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik menurut syariat itu adalah sedekah. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika para sahabat sedang safar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang dalam rombongan safar tersebut yang terlihat memalingkan wajahnya ke sebelah kanan, memalingkan wajahnya ke sebelah kiri, seakan-akan sedang mencari atau membutuhkan sesuatu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu, wa man kana lahu fadlu zadin falya'ud bihi ala la zada lahu." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia memiliki kelebihan, apakah bentuknya kelebihan makanan, kelebihan harta ataupun yang lainnya, maka hendaklah dia berikan kepada orang yang tidak memiliki makanan ataupun harta. Barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, apakah bentuknya makanan atau minuman, dia punya kelebihan bekal, maka hendaklah dia berikan kepada orang yang tidak punya bekal, apakah makanan. Ya. Jadi ini dianjurkan bagi sang musafir untuk saling memberikan bekalnya, makanannya atau minumannya atau apa yang dibutuhkan dalam safar. Ini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, yaitu tentang doa yang diucapkan ketika naik kendaraan dan ketika safar. Saya insya Allah percaya di antara jamaah sudah sering melakukan safar, ya. Dan oleh karena itu sudah tahu apa doa ketika naik kendaraan, apakah bentuknya pesawat, kereta, mobil, ya, ataupun yang lainnya. Dan juga sudah tahu tentang doa safar. Barangkali ada yang secara sukarela mau membacakan doa ketika naik kendaraan. Ada yang bersedia membaca doa ketika naik kendaraan. Silakan acungkan tangannya. Ya deh, boleh, ini open book, boleh lihat. Silakan. Doa ketika naik kendaraan. Bagus, sempurnakan lagi. Sempurnakan sedikit lagi. Ahsantum, barakallahu fiikum. Nah, ketika naik kendaraan, yang pertama kita membaca bismillah. Kemudian ketika sudah duduk di kendaraan kita membaca alhamdulillah. Kemudian kita membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu
muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kami dengannya, ya. Dan kami dulu tidaklah menguasainya, dan sungguhnya kami akan kembali kepada Allah Rabb kami. Ya. Ini doa ketika naik kendaraan. Kemudian ketika sudah naik kendaraan dan kita memang berniat, bermaksud untuk melakukan safar, apa doa safar? Silakan, siapa yang mau jawab lagi? Ini pun boleh lihat catatan. Doa safar. Kalau tidak lihat catatan lebih bagus lagi. Artinya hafal, artinya sering mengamalkan doa tersebut yang telah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dari bapak-bapak. Ada yang berkenan untuk menjawab? Silakan, boleh mengacungkan tangannya. Baik, belum ada ya. Padahal saya percaya di antara bapak-bapak sini sudah pernah pasti melakukan safar. Betul tidak? Betul. Baik, doa safar dalam hadis yang sahih yaitu membaca Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tu'anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'abatil mandori wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga yang lainnya tentang doa safar. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu dalam safar ini kebaikan dan takwa, dan dari amal-amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami safar ini dan dekatkanlah jarak jauhnya bagi kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah teman dalam safar ini dan sebagai pengganti bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan safar dan dari pemandangan-pemandangan yang tidak mengenakan dan dari akhir kembali yang buruk dalam harta dan dalam keluarga. Hendaklah kita berupaya untuk menghafalkan doa ini dan kemudian kita mohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkannya. Ya. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang dari safar, setelah selesai urusannya dari safar, membaca doa yang tadi dengan ada tambahan aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Yang artinya kami kembali, kami bertobat, kami beribadah, dan kami memuji Allah Rabb kami. Ini sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang berikutnya yaitu bertakbir ketika melewati jalan yang menanjak
dan bertasbih ketika melewati jalan yang menurun. Ini sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna." Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami dulu, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka mendaki jalan yang tinggi, mereka bertakbir. Maksudnya mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika turun jalannya, kami bertasbih. Maksudnya mengucapkan Subhanallah. Maka ini pun yang kita amalkan. Kalau kendaraan mobil bisa jelas jalannya menanjak, kita baca. Dan kita baca bukan dalam hati dan juga bukan teriak-teriak. Dibaca dengan suara yang pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu pula ketika jalan menurun, kita baca Subhanallah, Subhanallah. Kalau pesawat bagaimana? Ketika sedang take off, membaca Allahu Akbar. Ketika landing, membaca Subhanallah. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang berikutnya adalah dianjurkan memperbanyak doa ketika sedang safar. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa ada 3 doa yang mustajab, yang tidak akan ditolak. Apa itu? Salah satunya adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Dalam hadis yang hasan riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, maka hendaklah memperbanyak doa. Karena sekali lagi, doa musafir adalah doa yang mustajab, yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, doa yang diucapkan ketika singgah di sebuah tempat, ketika sedang safar. Ya, sedang safar, kemudian mampir atau istirahat sebentar ke sebuah tempat, ke sebuah lokasi, ke sebuah bangunan, maka ada doa yang dianjurkan untuk dibaca. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari sahabiyah Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang turun beristirahat di sebuah tempat, di sebuah rumah, sebuah bangunan, kemudian dia membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang tercipta, maka tidak ada yang dapat membahayakan dia sampai dia kembali ke kendaraannya dari tempat istirahatnya tersebut. Maka ini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terapkan dalam safar kita di zaman kita saat ini, bapak-bapak misalnya ketika naik mobil jalan tol, pengen istirahat dulu, kemana istirahatnya? Kemana? Ke rest area. Maka ketika kita ke rest area, kita bisa mengamalkan hadis ini, membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Kemudian pembahasan adab safar yang berikutnya adalah disunnahkannya untuk segera pulang ke keluarganya, ke kampung halamannya ketika sudah selesai urusan safarnya. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-safaru kit'atun minal adab, yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu, fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi." Muttafaqun alaih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, safar itu adalah sebagian dari adab, sebagian dari siksaan. Apa maksudnya safar sebagian dari adab? Yaitu seseorang dari kalian tercegah dari kenikmatan makan, dari kenikmatan minumnya, dari kenikmatan tidurnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai hajatnya, urusannya dari safarnya, hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa safar itu sebagian dari adab. Artinya banyak kesulitan-kesulitan yang dijumpai ketika sedang safar. Contoh saja misalnya, mau naik pesawat, qadarullah tiba-tiba pesawatnya delay, mungkin kan? Mungkin. Atau bahkan rusak, harus diperbaiki dulu, nunggu sekian jam, atau ada yang nunggu sekian hari. Masya Allah. Apalagi kita mau naik bis, seharusnya bisnya ada AC-nya, berfungsi AC-nya, tapi tiba-tiba AC-nya mati. Padahal kita butuh AC, panas di mobil. Tersisa tidak? Tersisa. Tidurnya kurang. Ya, ketika safar itu umumnya tidurnya kurang. Bukan berarti tidak makan tidak minum, tapi orang yang mungkin itu lebih merasakan lezatnya makan, minum dan juga tidur dibandingkan dengan orang yang sedang safar. Betul tidak seperti bapak-bapak? Maka benarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dianjurkan segera kembali ketika sudah selesai urusan safarnya. Kemudian pembahasan berikutnya, disukainya pulang kembali ke keluarganya di waktu siang hari, dan dimakruhkannya kembali ke rumahnya di waktu malam hari. Ini berdasarkan hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atala ahadukum al-ghaiba fala yatruqanna ahlahu lailan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian lama bepergian safar, kemudian pulang ke rumahnya, janganlah dia mengetuk pintu rumahnya itu di malam hari. Kira-kira hikmahnya apa dimakruhkannya pulang safar di malam hari? Di mana tentu pada saat itu di zaman Nabi SAW belum ada alat komunikasi seperti zaman kita saat ini. Kira-kira apa hikmahnya? Membangunkan orang yang tidur. Membangun orang tidur, melanjutkan orang di rumah. Benar. Apalagi? Istirahat maksudnya? Oh, keluarga kita sedang tidur. Dijelaskan hikmahnya oleh sebagian ulama, karena saat itu di malam hari, apalagi tidak ada pemberitahuan sebelumnya, keluarga dalam hal khususnya istri
dalam kondisi yang tidak siap untuk menyambut kehadiran suaminya jika yang sabar itu suaminya. Betul seperti itu? Namun dalam kondisi zaman kita ketika memang tidak memungkinkan kembali di waktu siang hari, ya, maka minimalnya kita memberitahukan pada keluarga kita bahwa kita kembali jam sekian malam hari. Ketika memang tidak bisa kita hindari. Pembahasan berikutnya adalah disunnahkannya ketika pulang dari safar melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di masjid terdekat rumahnya. Sunnahkannya sebelum masuk ke rumah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di masjid yang dekat dengan rumahnya. Ini sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraqa'a fihi rak'atain muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pulang kembali dari safar beliau ke masjid terlebih dahulu. Dalam hal ini Masjid Nabawi di Madinah, dan beliau sholat sunnah 2 rakaat di masjid tersebut. Jadi bapak sekalian, umpamanya pulang dari safar, sebelum mengetuk pintu rumah kita, masuk rumah kita, kita kemana dulu? Ke masjid terdekat dengan rumah kita, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Niatkan apakah tahiyat di masjid atau sholat sunnah. Ya. Setelah itu baru kita pulang kembali ke rumah kita. Ini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang terakhir di kitab Riyadhus Shalihin dan Adab Safar, yaitu diharamkannya seorang wanita safar sendirian tanpa didampingi oleh mahramnya. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih muttafaqun alaih, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa laylatin illa ma'ati mahramin 'alaiha. Tidak halal. Tidak halal berarti apa artinya? Haram. Bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir untuk melaksanakan safar dengan jarak waktu 1 hari 1 malam kecuali bersamanya ada mahramnya. Di sini muttafaqun alaih. Dan sekali lagi sebaik-baik petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertanya pada hadirin, seorang wanita dilarang safar kecuali didampingi oleh siapa? Mahramnya. Apa arti mahram? Apa artinya mahram? Ya. Haram dinikahi. Ya. Mahram bagi wanita artinya adalah ya, laki-laki yang haram untuk menikahi wanita tersebut. Baik, mahram itu bisa dilihat dari berapa faktor atau berapa sebab. Karena sebab apa saja seorang laki-laki menjadi mahram. Yang pertama faktor kakak adik, maksudnya faktor keturunan, nasab. Faktor apa? Nasab atau keturunan. Misalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, adik kakak laki-laki. Itu karena faktor apa? Keturunan nasab. Yang kedua, karena faktor pernikahan. Karena faktor pernikahan. Apa contohnya?
lebih jelas mahramnya ya. Mantu laki-laki, menantu laki-laki itu bisa jadi mahram untuk ibu tersebut, ibu mertua. Ya. Kemudian faktor yang ketiga apa? Faktor ketiga adalah sepersusuan. Ya. Ketika seorang anak disusui oleh seorang ibu susu, lalu ada anak yang lain, yang satu umpamanya laki-laki, yang kedua perempuan, disusui oleh ibu susu yang sama. Menurut para ulama fikih, minimal 5 kali menyusui sampai dengan kenyang, maka sudah menjadi saudara sepersusuan, ya, dan itu menyebabkan menjadi mahram. Ini 3 faktor yang menyebabkan seseorang dapat menjadi mahram. Kemudian kembali kepada larangan bagi seorang wanita muslimah, mukminah, safar tanpa mahram, maka perhatikanlah, janganlah bermudah-mudah, ya, dalam mengatakan kan sekarang kondisinya aman, kan sekarang ini petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga jangan mengatakan ini kan saya mau beribadah, ya, mau haji umpamanya, atau mau umroh umpamanya. Ya. Jangan, karena ingat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sangat sayang sekali kepada umat. Disebutkan dalam suatu hadis, ya, ada seorang sahabat yang dia sudah mendaftarkan diri untuk ikut dalam perang ini dan perang itu. Kemudian istrinya ingin berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan Rasulullah SAW pada Hajjatul Wada, haji. Maka sahabat ini datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku sudah mendaftarkan diri untuk ikut perang ini dan perang itu. Sedangkan istriku akan berangkat haji. Apa kata Rasulullah SAW? Dan pilih istrimu berangkat haji. Ya, subhanallah. Kira-kira kalau haji bersama Rasulullah SAW aman gak itu? Insya Allah aman. Tapi tetap Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW memerintahkan pada sahabat tersebut untuk mendampingi istrinya menunaikan ibadah haji. Inilah diantara beberapa adab, ya, yang terkait dengan safar menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Semoga pembahasan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan ini sebagai pengingat saja. Karena insya Allah Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian sudah pernah mendapatkan kajian tentang ini, sudah pernah membacanya, sudah mendengar kajian itu. Saya beringat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik, sampai sini dulu kajian kita. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya. Izin bertanya Ustaz, terkait 2 pertanyaan sih. Pertama yang terkait kepergian seorang diri atau 2 orang. Itu seandainya itu seseorang itu sendiri itu kan kita tuh pasti ada satu yang mungkin harus dinas ke suatu tempat atau kerja di suatu tempat, ada kerjaan di suatu tempat kan. Tapi kan mau tidak mau kan harus ada kemungkinan harus sendiri gitu kan, tidak bisa ngajak orang lain. Atau misalnya mungkin 2 orang, misalnya mungkin Pak Sutri mungkin mau pergi berpergian atau mungkin berbulan nanti ke satu tempat kan juga gak mungkin ngajak 1 orang lagi. Itu gimana nggak bisa memanjang kayak gitu. Terus yang kedua, satu dulu boleh? Baik, kalau lebih bagus pertanyaannya. Ini berkaitan dengan dimakruhkannya safar sendirian. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini, ya, yang terbaik adalah kita berupaya untuk mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
umpamanya tadi kasusnya kita ditugaskan oleh tempat kerja kita misalkan untuk bepergian keluar kota, ya, kerja di Jakarta, ditugaskan untuk melakukan suatu urusan di Surabaya, keluar kota safar, ya, tapi sendirian ditugaskan, nggak sama teman, nggak sama rekan kerja. Bagaimana? Ya karena kita sudah mendapatkan tugas dari tempat kerja kita, tetap laksanakan, ya, laksanakan. Dengan tetap kita berupaya untuk menjaga diri kita supaya tetap berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi diri tetap bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya ketika memilih sarana transportasi atau kendaraan, kita pilih yang banyak, misalkan naik kereta karena barang-barang banyak, ataupun yang lainnya, ya. Tidak betul-betul sendirian, artinya masih bersama orang. Karena kadang ya, seseorang yang safar itu tadi ya, banyak sekali tantangannya, banyak sekali godaan. Yang ada teman itu saling mengingatkan dalam kebaikan, itu di antara hikmah. Jadi itu jawabannya Allah Ta'ala alam bisawab. Jelas yang pertama? Ya. Yang kedua terkait yang sholat di masjid terdekat, sebelum pulang ke rumah itu kan kadang bisa tuh ketika dia tiba di rumah mau mampir sholat di masjid dekat, kan terkadang bisa jadi masjid itu tutup ya, jadi agak susah buat sholat di situ gitu. Apakah itu bisa itu kita jadi sholat di rumah aja atau gimana? Baik, bagus juga pertanyaannya. Disunahkan ketika pulang dari safar sebelum masuk ke rumah kita untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di masjid terdekat rumah kita. Bagaimana kalau ternyata masjidnya sudah ditutup pintunya? Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita upayakan datang dulu ke masjid. Kalau kita memang menjumpai masjid yang tertutup, boleh kita sholat di emperannya, di terasnya. Ya. Kita kan di sini masjid, di sampingnya ada teras, di belakang ada teras. Di situ itu kan sholat tidak dikunci. Ya. Tidak mengapa di situ sholatnya. Tapi kita upayakan terlebih dahulu dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala bersalawat. Silakan. Kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Akhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Saya tambahkan sedikit tambahan adab, yaitu doa musafir kepada orang atau keluarga yang ditinggalkannya di rumah. Kemudian sebaliknya, doa orang yang mukim kepada orang yang akan bepergian. Ini adab yang sangat indah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa bagi musafir yang akan bepergian, baca doa kepada keluarga atau orang yang ditinggalkannya. Apa doanya? Membaca Astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wadai'uhu. Astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wadai'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tidak akan menyia-nyiakan titipannya. Subhanallah. Jadi kita titipkan umpamanya istri kita, anak-anak kita, atau keluarga yang kita tinggalkan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebaik-baik penjaga. Sambil mengucapkan doa tadi sambil dihayati mana. Sebaliknya, keluarga yang ditinggalkan
ataupun orang yang ada di rumah juga membalas doa tersebut kepada yang akan musafir, kepada yang akan safar. Apa doanya? Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanah-amanahmu, dan akhir amalmu. Subhanallah. Ini sangat indah doa. Aku titipkan kepada Allah agamamu. Maksudnya, semoga kamu tetap menjaga agama. Semoga engkau tetap istiqomah ketika safar. Yang kedua, wa amanataka, dan juga amanah-amanah. Maksudnya adalah orang-orang keluarga yang kau tinggalkan di kampung halaman. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa khawatima amali. Semoga akhir kehidupanmu akhir yang baik, atau istilahnya husnul khatimah. Ini doa yang diucapkan oleh orang yang mukim, yang ada di rumah, keluarga yang ditinggalkan, kepada yang akan safar. Siapa yang sudah hafal lagi? Ada yang sudah hafal belum? Belum, nanti dihafal. Biasanya di masyarakat kita, atau mungkin kita sendiri, kalau ada orang yang akan safar, kita ngomongnya apa sama yang akan safar? Oleh-olehnya ya. Ingatnya oleh-olehnya ya. Terus yang akan safar bilang apa kepada keluarga di rumah atau orang di rumah? Yang dibicarakan berkutat pada perkara-perkara di dunia, perkara dunia. Tapi lupa, lalai dari mengamalkan sunnah Nabi SAW, mendoakan ya keluarga atau orang yang ditinggalkan di rumah. Maka setelah kita tahu, diharapkan kita menghafalkan doa ini, kemudian kita amalkan. Karena doa adalah ibadah, ya. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Doa, ya, kita betul-betul berarti meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla, yang maha mulia, yang maha perkasa. Baik, ini tambahan pada safar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada sedikit waktu bagi bapak atau ibu yang akan bertanya, disilahkan. Siapa dulu, bapak dulu. Pengertian safar itu perjalanan atau ketika berangkat sampai menginap 2-3 hari terus kembali pulang, itu yang mana nih? Apakah berangkat sampai satu tempat tujuan aja terus kita menginap, nah perjalanan itu disebut safar. Yang menginapnya itu masih termasuk safar atau? Baik, bagus pertanyaannya. Apakah batasan safar itu adalah ketika proses perjalanannya, atau juga termasuk ketika sudah sampai di kota tempat tujuannya? Maka jawabnya adalah dua-duanya itu sudah masuk dalam batasan safar. Ya. Ketika kita sudah naik kendaraan, ya, niat bepergian, niat safar, ya, bahkan sudah melewati batas kota kita tinggal, ya. Atau menurut ahli ilmu yang berkaitan dengan jarak disebutkan, yaitu kalau dikonversi ke kilometer sekitar 85 kilometer, itu sudah dihitung sebagai jarak safar. Begitu pula sudah sampai di kota tujuan, menginap 1 hari atau 1 malam, 2 malam atau lebih, maka itu pun masih dihitung sebagai safar. Ini bagus pertanyaannya, karena nanti ada kaitan dengan apa? Ada sholat qasar, meringkas sholat, ya.
Yang ini sunnah bagi musafir. Yang secara ringkas, ya, qashar itu artinya meringkas sholat. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti sholat yang dapat diqashar sholat apa saja? Zuhur, asar, dan isya. Adapun maghrib dan subuh tidak bisa diqashar. Tetap maghrib 3 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Secara perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi berangkatnya itu sebelum tiba waktu zuhur, ya, misalkan berangkatnya di waktu duha, maka Nabi berangkat dan Nabi melakukan jamak takhir, menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar di waktu asar, di jamak dan di qashar. Kalau berangkatnya bagaimana sebelum waktu sholat zuhur. Ya, kalau sekarang umpamanya sholat zuhur jam 12, ini berangkatnya jam 10, maka berangkat. Nanti sholatnya di jamak akhir. Tapi kalau berangkat itu sesudah zuhur, maka Nabi SAW melaksanakan jamak takdim, sholat zuhur dan sholat asar di waktu sholat zuhur, tapi tidak diqashar, sempurna 4 rakaat zuhurnya dan juga asarnya sempurna 4 rakaat. Kenapa? Karena masih di dalam kotak, belum berangkat, sehingga sholatnya sempurna jumlah rakaatnya itu 4 rakaat. Tapi Nabi pernah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi melalui Dzulhulaifah. Dzulhulaifah adalah tempat miqat bagi jamaah haji dan umrah untuk dari wilayah Madinah dan sekitarnya, namanya Dzulhulaifah atau disebut sekarang Bir Ali. Nabi sudah mengqashar di situ sholatnya menjadi 2 rakaat karena sudah keluar dari kota Madinahnya. Ini secara ringkas. Jadi sunnah sholat bagi musafir adalah diringkas. Tapi itu dilakukan ketika sholatnya sesama musafir. Adapun ketika musafir ikut berjamaah di sebuah masjid yang ada di perjalanan atau di kota tujuan dan dia menjadi makmum, maka dia tetap sempurna mengikuti imam sholat yang ada di masjid tersebut. Zuhurnya tetap 4 rakaat karena dia bermakmum kepada imam masjid setempat. Tapi puasa berlaku ketika sesama musafir melaksanakan sholat berjamaah. Apakah bisa dipahami? Terakhir ya. Jarak 85 kilo. Misalnya kalau dari sini ke Cianjur kan cuma 55 kilo. Ya. Apa itu kan dimasukin juga ke dalam ini? Bisa jamak kosong itu. Baik, barakallahu fiik. Bagus pertanyaannya. Jadi batasan safar ini ada perbedaan pendapat kalangan para ulama. Tadi ada yang berpatokan pada jarak, ada yang berpatokan pada waktu, ada yang berpatokan pada kebiasaan. Artinya masyarakat menilai, menganggap itu safar itu bukan safar. Ya. Dalam hal ini, wallahu ta'ala a'lam bishawab, dari kita sini kota Bogor ke Cianjur jaraknya kurang dari 85 km. 55. Ya, artinya kurang ya, sekitar 55 km. Maka sebenarnya itu belum dikatakan sebagai safar. Sehingga bagaimana sholatnya? Sholatnya berarti sempurna. Sempurna maksudnya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya juga 4 rakaat. Ya. Kecuali bagi apa? Bagi orang yang memang sangat jarang bepergian dari Bogor ke Cianjur, ya. Sehingga buat dia itu sudah safar, masyarakat menganggap itu sebagai safar, maka boleh dia mengqashar sholat. Jadi dibedakan. Itu kalau berdasarkan huruf itu artinya kebiasaan. Wallahu ta'ala a'lam
bisawab. Tiap hari berarti bukan safar. Tiap hari berarti bukan safar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja dulu yang dapat kita bahas pada kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang salah datang dari kelemahan saya dan ilmu syaitan. Dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup kajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.